Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Lalu kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku lakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Pencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku lakukan supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu, dan tulislah 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Aku berkata kepadamu, ingatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima ke dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia juga tidak benar dalam hal-hal besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, saya percaya bahwa tujuan hidup kita di dunia ini adalah menjadi bahagia. Kita ingin bahagia, hidup tentram, damai, berkecukupan. Itulah yang dikatakan dalam bacaan kedua pada hari ini. Bahagia, hidup damai, tentram, berkecukupan, dalam bahasa Ibrania shalom, damai sejahtera. Dan itu yang ingin kita rasakan dalam hidup kita. Untuk mencapai hidup sejahtera, bahagia, ada beberapa hal yang bisa mendukungnya. Ada beberapa hal yang bisa membuat kita bisa hidup damai sejahtera. Sekurang-kurangnya kalau bisa saya hubungkan dengan bacaan Injil hari ini, ada dua hal yang bisa membuat kita tambah bahagia. Yang pertama materi, posesi. Yang kedua relasi. Keduanya berjalan berdampingan. Materi itu mendukung kita, jujur saja mendukung kita untuk hidup bahagia. Ada yang mengatakan uang atau materi tidak bisa membeli kebahagiaan. Betul, tapi tanpa uang nggak ada yang bisa dibeli. Jadi peribahasa itu kurang lengkap. Itu mendukung kita untuk hidup lebih bahagia. Yang kedua, relasi. Tanpa uang, banyak uang tapi relasinya buruk, hidup kita nggak bahagia. Kalau kita punya materi banyak tapi musuh kita di mana-mana, hidup kita nggak tenang, nggak damai. Maka aspek yang kedua adalah relasi yang bagus dengan banyak orang di sekitar kita. Ini menjadi penting. Relasi itu membuat kita merasa aman, merasa tentram. Kalau kita ada masalah, kita bisa cerita. Kita punya dukungan, support system yang meyakinkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Tapi relasi ini juga membutuhkan yang pertama, yaitu materi gitu ya. Orang bilang mangan orang mangan, sing penting kumpul. Itu juga betul. Tapi kalau kumpul saja nggak makan, nanti bisa sakit mah ataupun bisa kelaparan. Jadi penting yang namanya kombinasi antara yang namanya materi dan juga relasi, kecukupan dalam materi dan juga relasi yang baik dengan banyak orang.
Nah, dalam bacaan Injil hari ini, bendahara yang tidak jujur, yang disebut sebagai bendahara yang tidak jujur, dengan sangat bijak memainkan tegangan di antara dua hal tersebut, antara materi, uang, sekaligus relasi. Mungkin kalau kita membaca teks ini ada kebingungan mengapa orang ini, bendahara ini, dipuji. Pertama-tama bukan karena ketidakjujurannya, melainkan karena kecerdikannya, kelihayannya. Mengapa Yesus mempergunakan parabel ataupun perumpamaan yang sulit dipahami? Nah, ibu bapak dan saudara-saudara dicintai Tuhan, marilah kita melihat konteks pada zaman itu. Di zaman itu orang bekerja berdasarkan, juga masih di zaman sekarang, dengan yang namanya agen ataupun perantara. Dan bendahara ini adalah agen dari yang namanya tuannya. Dia mendapatkan komisi entah berapa persen dari apa yang ia jual, dari apa yang dia organize yang menjadi milik tuannya. Maka ketika dia ada dalam masalah, dia tidak lagi mendapatkan pekerjaan di masa mendatang, dia dengan sangat cerdik mempertahankan relasi dengan orang-orang di sekitarnya dan mengurangi apa yang menjadi haknya. Ketika ia mengurangi dari 80 tempayan ke 8, dari 100 tempayan ke 80, dari 100 ke 50, ia sebetulnya tidak mengambil ataupun mengurangi jatah tuannya. Ia menghilangkan apa yang menjadi komisi dia. Dia seharusnya mendapatkan komisi untuk pekerjaannya, tapi dia menghilangkan komisinya supaya dia bisa berteman. Orang ini make friends, membuat persahabatan, lebih daripadanya membuat dirinya tambah kaya. Dan persahabatan itu buat dia menjadi sangat penting untuk menjamin kegembiraannya dan kebahagiaannya di masa mendatang. Maka bendahara dalam bacaan Injil hari ini bukan dipuji karena ketidakjujurannya, melainkan dipuji karena kecerdikannya. Dia dalam masa-masa sulit, kalau dia boleh memilih, dia memilih untuk membangun persahabatan dibanding memperkaya dirinya sendiri. Itulah yang bisa kita pelajari, yang Yesus ajarkan juga dalam hidup kita hari demi hari. Semoga yang kita miliki itu digunakan sebagai alat memperluas jaringan sosial kita dan juga mengasihi sesama. Itulah poin pertama yang bisa kita renungkan dari bacaan Injil hari ini, agar yang kita miliki digunakan untuk memperluas relasi dan juga memperkuat persahabatan kita dengan saudara-saudari kita. Yang kedua, ibu bapak dan saudara-saudara dicintai Tuhan, Injil Lukas adalah Injil yang konsisten, memperjuangkan kesetaraan antara yang kaya dan yang miskin. Dalam Injil Lukas ditemukan kalimat celakalah kamu yang kaya. Dalam Injil Lukas ditemukan kisah mengenai Yesus mengatakan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya memasuki kerajaan Allah. Yesus tidak membenci orang kaya, tapi Yesus melalui penginjil Lukas mau menekankan bahwa semua yang kita miliki, materi apapun itu bentuknya, semoga bisa digunakan untuk membantu kita mendapatkan menuju kerajaan Allah. Mengutip kata-kata yang diungkapkan oleh Paulus Fransiskus, uang itu perlu digunakan untuk membangun jembatan yang menghubungkan kita dengan sesama, bukan membangun tembok yang memisahkan kita dari mereka. Semoga materi apapun yang kita miliki dalam bentuk apapun adalah sarana untuk membangun jembatan, menghubungkan kita dengan sesama dan tidak membuat tembok pemisah yang membuat kita jauh dari mereka. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan. Semoga dengan bantuan dan rahmat dari Tuhan Yesus kita memiliki kebijaksanaan seperti itu. Materi, relasi, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya di dunia ini adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kegembiraan bersama dengan Tuhan. Maka ibu bapak dan saudara-saudara dicintai Tuhan, dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, marilah kita datang ke hadapan Tuhan. Semoga kita memiliki keutamaan-keutamaan tersebut dan kita bisa lebih membangun jembatan dibandingkan tembok yang bisa membuat kita lebih dekat dengan orang-orang di sekitar kita. Amin.